Kalau kamu nulis "Ich sehe den Patient" di ujian Gothe-Atzwy itu salah. Tapi kenapa "der Patient" bisa berubah jadi "den Patienten", sementara kata lain enggak? Ada satu aturan aneh di bahasa Jerman yang bikin 90% pemula B1 masih salah. Namanya Endeklination. Di video ini, 3 menit dari sekarang, kamu bakal bisa nebak sendiri kata mana yang kena aturan ini tanpa hafalan. Stay sampai akhir, karena di menit terakhir, aku kasih satu trik cepat buat ingat kata-kata mana aja yang termasuk Endeklination, dan kebanyakan orang nggak tahu ini. Coba lihat dua kalimat ini. Perhatikan. Arts cuma tambah es di genitif, tapi pasien tambah en. Dan ini hampir di semua kasus, akusatif, datif, dan genitif, bahkan plural. Kenapa beda? Karena pasien itu termasuk kelompok kata benda maskulin khusus yang disebut Endeklination. Jadi bedanya cuma satu. Kata benda Endeklination itu nambah en atau n di semua kasus kecuali nominatif singular. Titik. Nggak ada genitif es kayak Arztes. Gampang kan? Sekarang pertanyaannya, kata apa saja yang masuk kelompok ini? Ini bagian yang penting banget. Endeklination ini berlaku untuk kata benda maskulin dengan akhiran-akhiran tertentu. Aku bagi jadi 5 grup biar gampang diingat. Grup 1, akhiran e. Contohnya, der Junge, der Experte, der Kunde, etc. Grup 2, akhiran is. Zum Beispiel, der Journalist, der Tourist, der Kapitalist, etc. Grup 3, akhiran n. Zum Beispiel, der Student, der Patient, der Präsident, etc. Grup 4, akhiran an. Zum Beispiel, der Praktikant, der Diamant, der Elefant, etc. Grup 5, akhiran at, et, it, ot. Zum Beispiel, der Automat, der Athlet, der Satellit, der Pilot. Plus beberapa kata hafalan di luar pola akhiran. Contohnya, der Mensch, der Prinz, der Bär, der Bub, der Gymnasias. Oke, tebak cepat. Der Elefant kalau jadi objek akusatif jadi apa? Jeda video 3 detik, coba jawab dalam hati. Yes, den Elefanten. Kalau kamu jawab benar, komen elefant di bawah biar aku tahu berapa banyak yang udah paham sampai sini. Sekarang, bagian yang bikin banyak orang salah pas ujian. Ada 2 pengecualian penting. Pengecualian pertama, Bauer, Nachbar, Unggar. Ini dia dalam bentuk singular akusatif, datif, genitif, dia ditambah n. Dia termasuk Endeklination juga. Dan untuk bentuk pluralnya, dia juga tambah n. Contoh, der Bauer, den Bauern, plural, die Bauern. Pengecualian kedua. Herr, singular, akusatif, datif, genitif, pakai n. Tapi plural pakai en. Contohnya,
der Herr, den Herrn, plural, die Herren. Perhatikan bedanya di plural. Die Bauern, tapi die Herren. Ini yang paling sering ketukar. Cukup teori. Sekarang kita latihan bareng. 3 soal cepat dan kamu harus jawab sebelum aku kasih jawabannya. Oke? Kalau 3 soal ini benar semua, kamu udah lebih paham Endeklination daripada kebanyakan siswa level B1. Serius. Ingat 3 hal ini aja. Endeklination tambah en atau n di semua kasus kecuali nominatif singular. Kedua, kelompoknya akhiran e, is, and, at, it, ot, plus kata hafalan seperti mens dan prince. Ketiga, hati-hati sama Herr, pluralnya beda sendiri. Herren, bukan Herrn. Nah, ini trik yang aku janjiin di awal. Kalau ragu apakah sebuah kata benda masuk Endeklination atau tidak, cek apakah kata itu menggambarkan orang atau profesi atau peran. Hampir semua kata Endeklination itu orang. Patient, student, jurnalis, praktikan, Herr, Bauer, Nachbar. Kalau bendanya benda mati, biasanya bukan Endeklination. Ini bukan 100% pasti, tapi buat nebak cepat pas ngomong. Ini kepake banget. Kalau video ini membantu kalian, pencet like. Ini beneran ngebantu video ini nyampe ke lebih banyak orang yang lagi struggle sama grammar Jerman. Komen kata benda lain yang menurut kamu masuk Endeklination. Nanti aku koreksi satu-satu di kolom komentar. Dan di video selanjutnya, kita bahas adjektif Deklination yang jujur lebih ribet dari ini. Klik di sini kalau kamu nggak mau ketinggalan. Dan jangan lupa untuk subscribe. Dan nyalakan loncengnya supaya kamu tahu video terbaru dari kami.